Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan ini majelis kedua membaca ahadits al-akhlaq, hadits-hadits pilihan terkait dengan akhlak. Kita di hari ini masuk di hadits ke-7 di poin yang beliau sebutkan husnu al-khuluq, pentingnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Kata beliau rahimahullah wa hafizah, wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Rawahu Abu Daud wa rawahu Tirmidzi bilafdhin ma min syai'in yudha'u fil mizani asqal min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Kata beliau dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu apapun, asqal, yang lebih berat, fil mizan, dalam timbangan amalan, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Ini riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz ma min syai'in yudha'u fil mizan, tidak ada sesuatu apapun yang diletakkan di timbangan, tidak ada sesuatu apapun yang diletakkan di timbangan asqal, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq, dan sungguh pemilik akhlak yang baik, la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah. Sesungguhnya pemilik akhlak yang baik akan sampai kepada kedudukan orang yang puasa dan orang yang sholat. Ini seperti yang kemarin sangat jelas. Yang pertama menunjukkan bahwa memiliki akhlak yang mulia itu utama. Dan di sini disebutkan keutamaannya. Ternyata dia adalah amalan yang paling berat nanti di timbangan. Di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dimaklumi keyakinan kita akan bangkit nanti di hari kiamat dan seluruh amalan kita akan dihadapkan. Seluruh perbuatan kita, ucapan ataupun perbuatan anggota badan atau bahkan keyakinan dalam hati, itu semuanya akan dinampakkan dan dihadirkan. Di antara yang dihadirkan adalah akhlak yang baik. Ternyata ini akhlak yang baik, kata Nabi, itu adalah sangat berat di timbangan. Ya, sangat berat di timbangan. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan dia akan sampai dengan akhlak yang baik ini kedudukannya orang yang sholat dan orang yang berpuasa. Iya, ini menunjukkan pentingnya berakhlak mulia karena besar pahalanya, besar ganjarannya. Iya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian kata beliau di hadits ke-8,
sisi lain lagi dari keutamaan akhlak mulia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna min akmalil mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Rawahuma at-Tirmidzi. Ini hadits ke-8 dan ke-9. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khairukum linisaihim. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang baik kepada istrinya. Poin kita yang pertama. Ternyata ukuran keimanan kita itu diukur dengan bagusnya akhlak. Iya. Ukuran keimanan itu adalah diukur dengan bagusnya akhlak. Makanya orang yang paling sempurna keimanannya adalah Nabi. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Biar orang yang berbuat jahat kepadanya, beliau tetap baik kepadanya. Iya kan? Beda kadang kita. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, susah kita berbuat baik kepadanya. Tapi Nabi tidak. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ketika Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya, maka beliau adalah orang yang paling tinggi tingkat keimanannya. Karena ini akhlak, ukuran keimanan yang nampak. Keimanan itu kan hati. Ya, tapi dia akan nampak di anggota badan. Dia akan nampak di anggota badan. Karena sudah dimaklumi, keimanan itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Kan itu iman. Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Pengertian iman. I'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Beritikad, berkeyakinan dengan hati, percaya, kemudian ucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Iya, dengan perbuatan. Ini sangat jelas hadis ini, Masya Allah. Pentingnya itu akhlak. Karena menjadi takaran terhadap keimanan kita. Kemudian juga disinggung di hadis ini adalah keimanan itu bertingkat-tingkat ternyata. Ada yang akmal, ada yang sempurna. Nah, ini tentunya sesuai dengan keyakinan kaum muslimin. Bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat. Berbeda dengan keyakinannya orang-orang murji'ah. Ada satu kelompok dalam Islam. Yang mereka mengatakan berkeyakinan bahwa keimanan itu satu tingkatan saja. Keimanannya Abu Bakar sama dengan keimanan orang yang jahat. Menurut kelompok murji'ah. Tapi itu tidak sesuai dalil, tidak cocok dengan dalil. Karena Nabi katakan di sini akmalul mu'minina imana. Orang yang paling sempurna dari orang beriman itu keimanannya. Berarti di sana ada orang yang tidak sempurna keimanannya. Tergantung akhlaknya.
Ini riwayat Imam, ini adalah dari Abu Hurairah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa." Sungguh orang yang beriman paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa altafuhum bi ahlihi, dan yang paling lembut terhadap keluarganya. Rawahu Tirmidzi. Kedua hadis ini nomor 8 sama nomor 9 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini jelas sekali ya bagaimana itu kedudukan akhlak yang mulia. Bagaimana itu kedudukan dan pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian kata beliau di hadits yang ke-10, Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ittu li utammima salihal akhlaq. Rawahu Ahmad wa rawahul Bazzar bilafdin, innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq. Masya Allah. Masih sama menunjukkan pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu." Tiada lain saya diutus li utammima, untuk menyempurnakan solihal akhlak, akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar dengan lafaz, innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah tiada lain untuk menyempurnakan makarim al-akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ini semua ini hadis tadi yang ke-8 ya. Sebelumnya ada hadis ke-7, ke-8, ke-9, ini 10 dengan 2 lafaz dari Imam Ahmad, demikian pula dari Al-Imam Al-Bazzar, semuanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semuanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan yang ini, yang terakhir yang kita baca ini nomor 10. Ini Nabi SAW jelaskan seakan-akan beliau itu hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena pakai lafaz innama, alat pembatasan. Jadi sama dengan beliau, saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Penting sekali berarti. Nabi diutus oleh Allah, beliau diangkat menjadi Rasul dan diangkat menjadi Nabi. Sebelumnya itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Pembatasan. Untuk mengajak kepada manusia kepada akhlak yang mulia. Untuk mengajak manusia kepada akhlak yang utama. Dan tentunya memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk. Dari akhlak yang buruk. Apakah berupa ucapan atau perbuatan. Nabi mengajak kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik berupa ucapan. Lihat ucapan-ucapan yang kita telah baca kemarin, hari ini. Juga dengan perbuatan. Nabi banyak sekali mencontohkan bagaimana harusnya kita bersikap secara perbuatan. Secara perbuatan. Iya, ini yang beliau terapkan. Yang beliau terapkan dalam ucapan dan dalam perbuatan. Dalam ucapan dan dalam perbuatan. Untuk menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya berakhlak. Berakhlak. Salah satu contoh dari perbuatan
Dinukil oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, dia bilang, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Karena Rasulullah berhijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Kemudian beliau berpindah ke Madinah. Dan di Madinah beliau hidup 10 tahun. Anas, beliau dari awal Nabi datang ke Madinah, sudah dibawa oleh ibunya untuk menjadi pelayan Nabi SAW. Ibunya bilang, ini Anas, seorang anak yang cerdas. Ibunya sendiri yang bawa untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dia melayani Nabi di saat mukim dan di saat safar. Saat perjalanan. 10 tahun sampai Nabi meninggal. Apa dia bilang? Saya melayani Nabi 10 tahun. Fama qala li ufqat. Tidak pernah dia bilang kepada saya, sama sekali. Iya. Ini perbuatan namanya penggambaran. Penggambaran bagaimana itu Nabi SAW berakhlak. Bagaimana Nabi SAW berakhlak. Yang jelas kalau kita mau menggambarkan bagaimana perbuatan Nabi sangat besar. Sangat banyak. Kesimpulannya adalah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau ditanya kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia gambarkan dengan ucapan yang singkat, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Itu kesimpulan namanya. Karena kalau mau dijelaskan satu-satu, berarti kita akan jelaskan bagaimana hidup Nabi. Dari Makkah 13 tahun sampai ke Madinah 10 tahun. Itu kan akan panjang. Maka kesimpulannya adalah akhlaknya Nabi itu adalah Quran. Kalau Quran perintah dia lakukan, kalau Quran larang dia tinggalkan, itu akhlaknya Nabi. Ya, itu adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang ke-10, hadis yang ke-11. Kata beliau an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Masya Allah. Iya. Sebelumnya orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik itu akan sampai ke kedudukan orang yang berpuasa dan orang yang sholat. Kalau ini kita lihat di mana kedudukannya. Keutamaan itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Kata beliau dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'im. Saya penjamin. Nabi menjamin. Bibaitin fi rabadil jannah. Dengan satu rumah di rabadil jannah. Saya adalah penjamin dengan rumah berada di rabadil jannah, yaitu surga paling bawah. Surga paling bawah. Karena surga bertingkat-tingkat. Saya menjamin dengan rumah yang berada di surga paling bawah.
Siapa itu? Liman tarokal miro'a wa inkana muhiqqa. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dia tidak berdebat walaupun dia benar. Karena berdebat itu kalau kita menang hanya akan mendatangkan kebanggaan diri, kesombongan. Kalau kita kalah hanya mendatangkan rasa sakit hati kepada yang menang. Makanya perdebatan itu dihindari dalam Islam. Ya, dihindari. Dan ada keutamaannya. Walaupun kita benar, kita tidak berdebat, maka itu kita dijamin dengan rumah di surga. Paling bawah. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Dan saya jamin dengan rumah yang berada di tengah, di surga yang tengah. Bukan yang paling tinggi dan bukan yang paling bawah, tapi surga yang di tingkatan tengah. Siapa itu? Liman tarokal kadhiba wa in kana maziha. Bagi yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Makanya bahaya sekali itu pelawak yang cerita dusta untuk membuat orang tertawa. Iya. Dusta atas nama bapaknya, ibunya, dia sembarang dia cerita. Padahal bapaknya tidak gila, tapi dia ceritakan kalau bapaknya orang sinting. Orang stres. Iya. Berbohong. Nah, ini bahaya. Tapi siapa meninggalkan dusta walaupun bercanda, itu ternyata dijamin dengan rumah berada di wasotil jannah. Surga di tingkat pertengahan. Kita lihat di mana itu akhlak yang baik. Ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah. Saya jamin dengan rumah yang berada di tingkat yang a'la, tingkat paling tinggi di dalam surga. Saya jamin dengan rumah yang berada di tingkatan a'la, tingkatan paling tinggi dalam surga. Siapa itu? Liman hassana khuluquhu. Bagi siapa yang memperbaiki hassana. Memperbagus akhlaknya. Dia berusaha. Iya. Dia usahakan akhlaknya baik. Ini Masya Allah. Iya. Dia keutamaannya sangat jelas. Ya, keutamaannya sangat jelas. Yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Di hadis ke-11. Hadis ke-12. Hadis terakhir. Di bab yang pertama ini. Di poin yang pertama ini. Pentingnya berakhlak dengan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Kata beliau. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perintah ini sebagai penutup. Belum ada sebelumnya. Kalau sebelumnya anjuran dan keutamaan. Kalau ini perintah. Perintah. Dan ini seharusnya pertama. Supaya dipahami apa hukumnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Iya. Karena sebelum kita berbicara keutamaan, kita harus berbicara tentang hukum. Iya. Tapi tidak apa-apa. Semua yang utama tadi itu ternyata apa hukumnya. Nah, di sini dia didapat. Kata beliau dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Di pasar, di rumah,
di jalan, di masjid, di laut, gunung, dimanapun. Ini jami'ul kalim. Satu ucapan yang melingkup seluruhnya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkan kejahatan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Tidak ada di antara kita yang tidak berbuat salah. Pasti itu. Tapi kalau kita berbuat salah, lakukan kebaikan. Supaya menghapus kesalahan itu. Menghapus dosa itu. Ini keutamaan dari kebaikan. Ternyata dia bisa menghapus dosa. Itu belum poin kita. Poin kita yang paling terakhir. Poin ketiga. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini perintah. Dan asal dalam perintah itu hukumnya adalah apa? Wajib. Ternyata hukum berakhlak itu wajib. Hukum berakhlak itu adalah apa? Wajib berakhlak dengan akhlak yang baik. Iya kan? Kita marah kalau memang di situ ada dianjurkan untuk marah. Karena akhlak yang baik itu bukan terus diam begitu. Akhlak yang baik itu kita diam terus. Iya, enggak. Akhlak yang baik itu ya seperti Nabi. Nabi marah kalau itu salah. Nabi tidak marah kalau itu benar. Iya kan? Karena Nabi tidak diam terus. Nabi tidak diam terus. Kalau ada kesalahan bahkan kadang belum tegur di mimbar. Pernah itu datang 3 orang ke rumah Nabi SAW. Itu bertemu dengan istrinya. Menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Istrinya sebutkan Nabi sholat, Nabi juga tidur, Nabi berpuasa, Nabi juga berbuka, Nabi juga menikah, mendatangi istrinya. 3 orang itu salah satunya bilang, adapun saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Satunya lagi bilang, adapun saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka. Satunya lagi, adapun saya tidak akan menikah. Nabi marah. Sampai Nabi naik mimbar. Naik mimbar. Mengungkap kemarahannya kalau itu salah. Jadi ini harus dipahami. Sebagian orang, akhlak yang baik itu kalau selalu dimarahi, diam-diam terus. Tangannya selalu di kemaluannya. Terlipat. Bukan begitu. Akhlaknya Nabi itu Quran. Artinya marah kalau memang disuruh marah. Iya kan? Kan sudah ada hadis dari Nabi SAW. Bahwa man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, dia senang karena Allah, dia marah juga karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Hubungkan dengan hadis tadi. Orang yang paling sempurna keimanannya orang apa? Orang yang paling bagus akhlaknya, kan begitu. Di sini berarti siapa yang marah karena Allah, ya kan? Suka karena Allah, itu dibilang sempurna keimanannya. Berarti sempurna juga akhlaknya. Jadi jangan salah paham bahwa akhlak yang baik itu orang yang selalu nunduk. Bukan. Orang kalau ada orang duduk, tabe hampir sujud. Dia tunduk sekali. Kalau orang Makassar, tabe lewat begitu. Bukan yang begitu. Bukan juga akhlak yang baik kalau ada orang mulia datang, semuanya berdiri. Bukan. Itu bahkan dalam hadis Nabi SAW bukan akhlak yang baik. Bahkan siapa yang senang, murid berdiri semua saat dia datang. Maka Nabi bilang, dia siapkan tempatnya di neraka. Kalau senang seperti itu.
Nah, itu bahaya ternyata, bukan itu akhlak yang baik. Karena sebagian orang menulis, lihat akhlaknya santrinya, datang gurunya semua berdiri begitu. Bukan. Datang gurunya semuanya berbaris, satu-satu, salaman, tunduk, cium tangan. Bukan itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah akhlak yang sesuai dengan syariat. Iya kan? Kan tadi dibilang, karena kulukuhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Bukan yang dibuat-buat oleh orang. Tapi sesuai dengan Quran. Sesuai dengan Quran. Karena akhlak ini adalah ibadah. Satu. Kenapa kita bilang ibadah? Karena Nabi perintahkan. Wa kholikin nasa bikulukin hasan. Kalau itu adalah perintah, berarti itu adalah ibadah. Ketika kita bilang akhlak yang mulia itu adalah ibadah, berarti apa keharusannya? Syarat diterimanya dua. Pertama harus apa? Ikhlas. Itu syarat pertama. Syarat kedua, harus Nabi tuntunkan itu masalah. Ketika kita berakhlak, yang kamu lakukan itu Nabi tuntunkan kan? Nah, sebenarnya saya kebiasaan di orang awam. Anak, dah, dicium, dia ambil tangannya orang tuanya, dia letakkan di jidatnya. Bukan dicium, di jidatnya. Dia ambil tangan orang tuanya, di jidat. Itu bukan akhlak yang baik. Berarti dia sujud di tangan orang tuanya. Kan ini jidat alat sujud. Oh, syirik. Itu kan jidat ini wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masajid itu jamak dari masjid. Masjid itu apa? Apa? Bukan. Masajid itu bukan makan di sujud, bukan. Berarti masjid. Bukan. Di antara tafsirnya adalah masajid, jamak dari masjid, jamak dari misjad juga, dia alat sujud. Maknanya itu, karena dia itu bisa isim alat, bisa isim makan. Itu masjid. Bisa isim alat, bisa isim, kan dia masajid. Bisa jamak dari masjid, isim alat, isim makan. Bisa jamak dari misjad. Isim alat. Alat sujud. Alat sujud itu berapa? 7. Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung kedua kaki. Itu alat sujud. Karena kalau kita sujud, 7 itu kita pakai. 7 itu kita pakai. Jidat, kedua telapak tangan, lutut, ujung jari. Itu alat sujud. Ternyata itu alat sujud lillah. Itu hanya milik Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Makanya tidak boleh itu ambil tangan orang tua, taruh di jidat. Berarti kita sujud di tangannya, walaupun kita tidak bungkuk. Apalagi kita bungkuk. Itu diingatkan oleh para ulama kita, itu salah. Kebiasaan kita di Indonesia itu salah. Karena kita sujud, pakai alat sujud kita untuk itu. Kalau cium biasa, karena mulut bukan alat untuk sujud. Kalau cium, dengan mulut, ya kan? Tapi dengan jidat, supaya orang tidak sadar. Diambil, dia tempel di jidatnya. Itu sujud. Paham kan? Itu akhlak atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Ini kan kita harus ikhlas. Anggaplah kita ikhlas ini untuk orang tua. Tapi ini apakah Nabi tuntunkan? Tidak. Berarti dia tidak diterima sebagai ibadah. Ini masalah. Nah, ini hadis terakhir ini. Ternyata keutamaan-keutamaan yang disebutkan bahwa kita akan mendapatkan rumah di surga. Kita akan mendapatkan kedudukan orang yang sholat, orang yang berpuasa. Itu kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah. Yang pertama. Yang kedua kita lakukan sesuai dengan yang Nabi anjurkan. Iya kan? Itu baru diterima dan baru bernilai ibadah ternyata. Ini harus dipahami. Karena ini adalah sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita diperintah untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita
berdoa kepada selain Allah, berarti kita tidak diterima. Ya kan? Sama ini. Kita diperintahkan untuk sholat. Kan tadi digandengkan dengan sholat. Kita diperintahkan untuk sholat. Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi. Sama juga dengan ini. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Ini hadis yang ke-12 dan yang terakhir. Dari pembahasan poin yang pertama, husnu al-khuluq. Iya, setelah itu insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk di poin yang kedua, birrul walidain. Kita akan melihat nanti hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam poin ini insya Allah. Kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Silakan, enggak apa-apa, bebas. Mana anunya itu? Bismillah. Misalkan kita lagi safar pulang kampung Ustaz, domisili kita di Makassar. Nah ketika di kampung itu kan mungkin kita tinggal sekitaran 1 pekan, 2 pekan. Nah pas saat di kampung itu apakah kita masih boleh mengkosor sholat kita? Karena kan kita sudah tidak dalam perjalanan. Begitu Ustaz. Ini kampung kita sudah pindah ke Makassar atau di situ juga masih kampung kita? Sudah di Makassar Ustaz, itu Sudah sekitaran. pindah? Iya sudah pindah. Berarti berlaku jamak qasar. Jadi jamak qasar itu bukan dilihat tinggal di kampung itu. Tapi kita di situ melakukan safar. Kita ke sana bersafar walaupun bukan berjalan. Tidak sedang berjalan. Nabi SAW ketika beliau dari Madinah ke Makkah, dinukil 16 hari, 15 hari, ada juga mengatakan 18 hari. Baru kembali ke Madinah. Beliau tidak pernah sholat sempurna. Padahal beliau tinggal di Mekah. Nah, beliau tinggal di Mekah. Kan safarnya Nabi adalah tidak selamanya jalan terus. Pasti beliau singgah. Tapi walaupun beliau singgah, tidak pernah sholat sempurna. Jadi selalu jamak qasar. Iya, selanjutnya Ustaz, misalkan kita dapat di sana sholat Jumat Ustaz. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Boleh kita sholat Jumat dengan orang yang mukim atau kita skip saja Ustaz? Boleh. Boleh seorang musafir sholat Jumat. Tapi tidak wajib Jumat terhadapnya. Musafir tidak wajib Jumat. Terus setelah sholat Jumat itu bisa tidak dia langsung jamak qasar asarnya? Boleh. Kalau dia Jumat itu dilakukan sudah masuk waktu. Kan kadang orang melakukan Jumat sebelum waktu. Dan itu dibolehkan. Jumat itu boleh walaupun belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika Jumat dilakukan sebelum waktu zuhur, maka tidak boleh kita jamak qasar asar. Tapi kalau Jumat dilakukan di waktu zuhur, sudah masuk waktunya, maka boleh kita jamak qasar dengan asar setelahnya. Cukup Ustaz, jazakallah. Belakang. Bismillah. Di sini Ustadz ada pertanyaan dari teman. Katanya bagaimana hukumnya kita menggabungkan madhab Ustadz? Artinya kita mengambil perincian-perincian di situ. Bagaimana itu Ustadz? Kalau perinciannya sesuai dengan sama dalilnya, itu dipakai oleh para ulama. Makanya mereka menukil sepakat. Imam 4. Nah, perinciannya beda, tapi dalilnya sama. Modelnya sama. Makanya dinukil kesepakatan. Berarti semua madhab kan begitu diambil. Ya kan? Itu tidak ada masalah. Adapun dia ambil madhab, sesuai dengan keinginannya, tidak melihat dalil, bahkan ada dalil yang berseberangan dengannya, ini tercela. Diambil madhab Syafi'iyah misalnya, dengan perinciannya, tapi tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Bahkan dalil yang sahih berselisih dengannya, tercela. Karena tidak boleh mengambil madhab menolak hadis. Tidak dibolehkan.
Kita tahu je caranya. Kalau langsung sini berarti subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paham? Hmm. Bismillah. Yang pertama Ustaz, tadi disebutkan bahwa berakhlak dengan akhlak yang baik itu adalah ibadah. Maka kalau ibadah ukurannya harus terpenuhi dua hal. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Bagaimana kalau di sebuah masyarakat atau komunitas ada ukuran-ukuran akhlak yang berjalan di tengah mereka. Ukurannya itu juga tidak ada tuntunan dalam syariat, juga tidak bertentangan dengan syariat. Apakah itu dianggap sebagai akhlak juga atau bagaimana Ustaz? Dianggap, itu namanya muru'ah. Nah, dianggap sebagai akhlak kalau tidak bertentangan dengan syariat. Ya kan? Karena al-ada muhakkamah. Kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ukuran dikatakan para ulama itu ijma terhadap sebuah masalah. Itu apakah ada ukurannya Ustaz? Semua ulama harus ijma baru dikatakan ijma, atau walaupun ada yang menyelisihi ulama mutakhirin? Yang hidup di masa itu. Jadi ijma itu adalah ittifaku ulama'il asr, mujtahidul asr. Sepakatnya ahli ijtihad di masa yang sama. Itu dibilang kesepakatan. Adapun yang sebelumnya berselisih. Setelah itu dinukil kesepakatan. Nah, ini kesepakatan. Ketika ada kesepakatan, setelahnya dinukil perselisihan. Tidak dianggap. Ini yang menyelisih ijma tidak dianggap. Kenapa? Karena ada keharusannya. Kalau kita anggap ini, misalnya anggaplah sekarang. Contoh. Ulama dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari seluruh madhab, bersepakat cadar itu wajib. Tiba-tiba ada yang mengatakan tidak wajib. Sunnah. Tidak akan dianggap ini pendapat. Kenapa? Merusak ijma. Kalau kita terima, berarti pernah kosong satu masa dari kebenaran. Tidak akan ada yang seperti itu. Makanya orang tidak menganggap ini pendapat. Kenapa? Menyelisih ijma. Jadi ketika suatu masa sudah sepakat, tidak boleh masa setelahnya menyelisih kesepakatan itu. Karena akan merusak ijma. Jadi tidak dianggap yang datang setelahnya. Ijma itu adalah ittifaq mujtahid al-asr. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait permasalahan debat ya Ustaz. Apa perbedaan dan persamaan antara debat dan munaqasyah? Itu aja Ustaz. Debat dan Munaqasyah. enggak tahu nih. Adu dalil Ustaz. Adu dalil. Adu dalil. Bermusyawarah gitu Ustaz. Beda. Gimana cara menentuin apakah ini dianggap debat atau ini hanya sebatas munaqasyah Ustaz? Cari mi Indo di bahasa Indonesianya. Iya. Cari mi kamus di Indonesia, debat itu apa? Nah, itu kan masalah istilah bahasa. Jadi antum cari di bahasa. Bismillah, Assalamualaikum. Bisa 3 pertanyaan Ustaz? 10. Barakallahu fiik. Yang pertama Ustaz, itu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khairukum linisaihim. Masya Allah antum sudah ke situ ya. Belum pakai menikah ini. Sudah menikah? Ustaz. Belum. Tapi sudah bicara perempuan. Pertanyaannya Ustaz, apakah linisaihim terbatas kepada istri saja? Apakah bisa masuk ibu misalnya atau nenek atau saudara perempuan? Linisaihim apa maknanya? Didatang dalam lafal yang lain li ahli. Keluarganya, istrinya. Apakah di sini terdapat syarat bahwasanya orang yang telah menikah itu lebih utama daripada yang membujang? Apa isyaratnya? Entah, maksudnya kan disebutkan khairukum linisaihim. Tidak ada ke situ sama sekali. Ini cuma menjelaskan orang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik kepada istrinya ketika dia sudah menikah. Bukan
Dibilang menikah karena sekalian tidak bisa berbuat baik, bukan. Obat tidak mutlak seperti itu Ustaz. Tidak ada arahnya ke situ. Ya, barakallahu fiik. Satu lagi. Iya, bahaya sekali itu pernyataan. Yang menikah lebih baik dengan yang belum menikah, bahaya sekali antum. Bahkan di sana ada orang yang belum menikah lebih baik daripada yang sudah menikah. Karena ada orang menikah, tidak ada lagi di majelis ilmu. Yang belum menikah ada terus. Gimana caranya antum katakan itu yang sudah menikah lebih baik? Nah dia lalai dengan istrinya, sibuk dengan pakaian istrinya. Bahaya sekali antum. Kalau begitu pemahaman, enggak. Benar. Ya, betul kita bilang. Satu lagi Ustaz. Itu hadis ya, ittaqillah haitsu kunt wa bi sayyi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apakah situ sudah mencakup adab secara umum? Bahwasanya yang pertama adab terhadap Allah, yang kedua adab terhadap diri sendiri, dan yang terakhir adalah adab terhadap sesama. Iya, mencakup. Semuanya mencakup. Nah, cuman kan masuk dalam takwa kemarin. Kita tidak bahas itu. Sudah bahas kemarin kan? Bahwa takwa itu terkait dengan Allah. Ya kan? Kalau akhlak terkait dengan sesama. Sudah dijelaskan itu kemarin. Barakallahu fiik. Depan. Lewat nih Pak. Iya lewat misalnya. Iya. Kalau kembali nanti kembali terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai akhlak, apakah memang sama dengan adab? Kemudian di pesantren sebelumnya mungkin ada sedikit perbedaan mengenai akhlak ataupun adab ke guru kita. Mungkin ada semacam yaitu tadi apa yang Ustadz sampaikan ketika kita ada Ustadz, kita cium tangan ataupun membungkuk. Nah, itu mungkin lebih ada semacam gulu, berlebihan terhadap gulu. Apakah ketika kita berada di lingkungan seperti itu, apakah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengikutinya atau menghindarinya? Baik. Terima kasih. Kalau akhlak sama adab itu sama. Kalau dia bergandengan ataupun berpisah maknanya sama. Karena adab kan bahasa kita. Adab bahasa kita, bahasa Indo. Akhlak bahasa Arab. Yang sudah diserap ke bahasa Indo. Ya kan? Sama saja. Karena adab artinya kalau dalam kamus bahasa Indo, adab itu kehalusan, kebaikan budi pekerti, kesopanan, akhlak. Jadi adab itu sama dengan akhlak. Dan dalam kamus besar kita begitu maknanya. Jadi sama saja. Terus kalau kita dapat seperti itu, yang tadi ada akhlak yang melanggar syariat. Yang melanggar saja. Kalau tidak melanggar syariat tidak ada masalah. Kalau ketika ada akhlak yang melanggar syariat, apa harus kita lakukan? Kita ikut atau gimana? Pertama kita nasihati. Itu dulu. Tidak boleh seperti itu. Karena dilarang oleh Nabi. Berdiri untuk guru. Dilarang oleh Nabi. Ada hadisnya. Nasihati. Kalau sudah dinasihati tidak diikuti, hindari. Yang seperti itu. Kalau tidak bisa dihindari, ya kan, kita akan dibunuh. Kalau tidak melakukannya. Dah? Iya, kalau hanya diusir dari kampung, tidak masalah. Kan banyak di dunia luas. Kalau tidak bisa tinggal di Jawa, kan masih ada Makassar. Tidak bisa tinggal di Makassar, kan masih ada Papua. Banyak tempat. Hindari. Kalau tidak bisa dihindari, lakukan dengan hati yang mengingkari. Lakukan dengan hati yang mengingkari. Dengan cara juga memperkecilnya. Mengurangi hal tersebut dengan cara tidak menampakkannya. Seperti itu. Maksud dari hati mengingkari itu gimana, Tad? Kita ingkar dalam hati ini tidak benar. Walaupun kita melakukannya. Iya. Tapi ini tidak benar. Hati kita tidak mempercayai itu. Berarti
kembali ke innamal a'malu binniyat. Iya. Jazakallah. Bukan innamal a'malu binniyat. Memang begitu ingkar kemungkaran. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Dah? Jazakallah. Apa antum bilang? Jazakallah. Oh, jazakallah khairan. Saya kira insya Allah. Terus? Sana. Bismillah Ustaz, tentang orang-orang yang mensyahadatkan seseorang untuk masuk Islam Ustaz. Dia tambahkan dengan bahwasanya itu Isa adalah hamba Allah. Apakah itu diperbolehkan? Tidak boleh. Cukup saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun itu untuk menekankan bahwasanya si yang masuk Islam ini untuk pengetahuannya, sekedar pengetahuan, apakah atau alasan yang lain? Nah, kalau dia masuk Islam kan sudah pasti mengakui Nabi seluruhnya. Nanti kalau dalam Islam. Berarti apa hukumnya Ustaz? Hukumnya itu apa Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh menambah syahadat. Syahadat itu yang diajarkan hanya itu saja. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mungkin kadang mereka tambah karena ada keyakinan sebelumnya Isa itu Tuhan. Sehingga mereka katakan Isa itu adalah hamba Allah. Tapi itu tidak perlu. Kan dia kalau sudah masuk Islam, kan syahadat pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jelaskan. Hanya Allah yang berhak disembah. Dia buami semuanya. Pohon, Rasul, Nabi, orang soleh. Dia buami semua itu. Jadi tidak perlu ditambah. Ya gitu? Bismillah. Afwan Ustadz ingin tanya tentang lafadz hadis tadi yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, itu berlaku seluruhnya, berarti orang-orang mukmin dan kafir. Apakah orang-orang kafir memiliki batasan dalam berakhlak mulia sama dengan orang-orang beriman? Iya, bahkan sampai hewan juga kita berakhlak juga. Umum. Akhlak itu tidak cukup pada beriman saja. Biar orang kafir juga. Kita berakhlak dengannya. Sewajar, ya kita hak-hak yang diatur dalam Islam. Jazakallah khair. Sini langsung. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaannya Ustaz berkenaan dengan safar. Ana pernah mendengar bahwa safar itu dikatakan ketika dia sudah mulai perjalanan Ustaz. Jadi ketika dia belum mulai perjalanan, walaupun dia sudah berniat safar, maka tidak berlaku baginya hukum safar. Contohnya Ustaz, misalkan ana dari Makassar mau safar ke Kendari misalkan, kemudian pesawat ana misalkan jam 1 dan di Makassar ana dapat sholat zuhur, maka katanya tidak berlaku hukum safar. Kemudian yang kedua Ustaz, gini dulu yang pertama. Betul, kalau dibilang tidak berlaku safar maksudnya tidak berlaku hukum jamak qasar. Itu maksudnya tidak berlaku hukum jamak qasar. Paham kan? Tapi dia sudah berlaku hukum jamak saja. Karena kalau masuk waktu boleh dia majukan asarnya, tapi tetap 4. Tetap 4. Belum berlaku hukum safar, artinya jamak qasarnya belum berlaku. Ustaz, yang kedua Ustaz, apakah kita santri ini berlaku hukum qasar Ustaz? Jamak qasar? Tidak berlaku. Kan antum dengar adzan. Tinggal juga di sini. Iya, bahaya itu sebentar. Kenapa antum dah sholat? Saya sudah jamak. Enggak, kalau sudah tinggal di sini, dengar adzan,
Karena Syekh Utsaimin bilang, antum dengar adzan, antum jawab. Kecuali antum dengar adzannya sudah sholat, dan tidak perlu dijawab, kan tidak boleh 2 kali sholat. Nah, paham ini? Bagaimana dengan yang pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz? Berkenan dengan Iya, kan itu kan dia bertanya apakah berlaku jamak qashar. Paham kan? Saya bilang berlaku. Kalau datang waktu zuhur, dia sholat zuhur. Kemudian dia jamak asarnya. Ya kan? Boleh. Ya kan? Dan ketika adzan asar, tidak perlu dia sholat asar. Kan sudah sholat. Sekarang santri datang waktu zuhur, sholat zuhur, kan begitu? Ya kan? Datang waktu asar, sholat asar. Kan dia tinggal, dia belum jamak. Atau antum sudah jamak? Kan begitu, paham kan? Jazakumullah khair. Ini dari tadi tidak bersabar, tidak tahu apa pertanyaannya. Bismillah Ustaz. 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 Hmm. Di sini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, afwan Ustaz dalam masalah jamak. Ulang-ulang. Afwan Ustaz. 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 Afwan Ustaz. Wah. Terus. Itu terus diulangi. Dalam masalah jamak qashar tadi, apakah menjamak qashar salat itu lebih utama daripada salatnya tanpa menjamak qashar ketika safar? Apa? Dalam masalah jamak qashar tadi, apakah menjamak qashar salat itu lebih utama daripada salatnya tanpa menjamak qashar ketika safar? Apakah jamak qashar lebih utama, Ustaz? Lebih utama daripada salatnya tanpa menjamak qashar. Tanpa menjamak qashar. Iya, lebih utama. Lebih utama kita jamak daripada tidak jamak. Lebih utama kita jamak daripada kita jamak. Karena jamak itu rukhsah. Jamak itu adalah apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senang, Allah cinta, ya, kita mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ay utaruqasuhu. Allah senang seorang itu melakukan keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika dia safar, dia jamak qashar. Yang kedua, Ustaz, apakah benar putri duyung itu ada? Karena ada sebagian teman itu bilang ada juga sebagian teman bilang tidak ada. Antum pernah lihat? Itu saja. Antum pernah lihat putri duyung? Tidak. Tidak. Ya tidak ada. Kan antum tidak lihat. Pertanyaan titipan ini, Ustaz. Iya. Masalahnya kalau kita perlu bilang ada, nanti muncul lagi pertanyaan kedua. Apa hukum menikahinya? Enggak? Itu masalah. Itu hanya hayalan saja. Sama dengan dinosaurus. Ada tidak? Mau ada atau tidak? Yang jelas kalau ada ya ada. Kalau tidak ada ya tidak ada. Yang jelas putri duyung kalau ada halal dimakan. Karena hewan laut. Enggak? Itu putri duyung kalau ada halal dimakan. Karena apa? Hewan laut. Hewan air. Satu lagi, Ustaz. Pertanyaan saya. Ini tadi? Titipan, Ustaz. Titipan, baik. Mohon nasihatnya, Ustaz, supaya kita rajin murojaah. Mohon nasihatnya. Supaya? Rajin murojaah. Nasihatnya, rajinlah murojaah. Itu sih. Itu mau apa lagi? Motivasi, Ustaz. Ada dalilnya gimana? Begitu. Masya Allah. Iya. Rajin murojaah karena ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Artinya kalau kita tidak belajar, tidak mungkin ilmu ada. Kan? Terus juga kalau kita sering murojaah, sering mengulang, sering melihat, itu nanti akan membuat sulit kita lupa.
Karena kalau kita tidak sering lihat, maka kita akan lupa. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sering sekali saya sebut, kalau ditanya, kan kuat hafalannya, tapi kuat hafalannya itu bukan karena hafalannya yang kuat. Beliau ditanya, apa obatnya lupa? Beliau bilang, sering lihat buku. Bukan nyontek. Maksudnya sering baca bukunya. Itu maka tidak dilupa. Artinya murojaah. Dah? Itu. Jazakallah khair. Hah? Jazakallah khair. Baik, khairon. Mansub, maf'ulun bih. Belum tahu Ustaz. Oh, belum tahu. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.